Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Pada hari ini akan dilayani pendadaran yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetya STH dengan harapan jemaat dapat melaksanakan pendadaran mandiri dengan mengikuti tayangan ini, sedangkan perjamuan kudus akan dilayani secara online pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 7 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami persilakan nanti Bapak Pendeta Sugeng Prasetya untuk segera melayani. Demikian jemaat warta yang kami sampaikan. Selamat mengikuti pendadaran. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa sanak saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, jemaat sekalian yang berbahagia. Syukur kepada Tuhan, kita kembali di dalam pelayanan pendadaran untuk persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan hari Minggu 11 Juli 2021 yang akan datang. Mari dengan penuh rasa syukur kita mulai pendadaran hari ini. Mari masing-masing mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Dimulai. Dalam keheningan dan keteduhan hati ini, kita khususkan pelayanan yang kita laksanakan sekarang ini. Dengan mengaku di dalam hati kita demikian, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita memulai dengan menaikkan pujian pembuka. Mari kita persiapkan pujian Kidung Jemaat nomor 13. Kidung Jemaat nomor 13 dipujikan pada bait pertama dan bait yang keempat. Allah Bapa Tuhan. Saudara sekalian, untuk mengingatkan kita makna dari pengujian diri atau pendadaran sebelum perjamuan, firman Tuhan yang menjadi dasar pengingat bagi kita sekalian tertulis di dalam surat 1 Korintus, pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 hingga 31. Firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai 21 demikian sabdanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Demikian nats pembimbing dalam pengujian diri atau pendadaran yang kita laksanakan jauh hari sebelum ikut di dalam meja perjamuan kudus dari Tuhan. Semoga semua disegarkan, menjalani pendadaran dengan kesadaran, dengan pemahaman, dan rasa pertobatan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih yang kami sembah dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersembah sujud saat ini bersama dengan umat-Mu, menunaikan apa yang menjadi amanat Tuhan sebelum kami menerima roti dan anggur dalam meja perjamuan kudus di tengah umat-Mu beribadah. Kami dituntun Tuhan untuk mengadakan pengujian diri, membangun sikap tobat, ingat akan dosa kesalahan kami, serta memohon pengampunan. Biarlah saat ini pendadaran atau pengujian diri yang kami lakukan berjalan dalam damai. Di awal sampai dengan akhir, kami menyadari akan keberdosaan. Tetapi kami juga menjadi penuh keyakinan karena cinta kasih Tuhan Yesus yang mau menerima pertobatan dan memberi pengampunan kepada dosa-dosa kami. Kami juga diingatkan betapa besar kasih Allah kepada manusia, sekalipun sudah jatuh dan rusak oleh dosa. Tetapi Allah senantiasa mengasihi, bahkan berkenan menerima pertobatan kami dan memberi pengampunan. Hadirlah memberkati seluruh rangkaian pelayanan pendadaran atau pengujian diri bagi seluruh umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Klaten saat ini. Hamba-Mu yang Engkau utus beserta majelis gereja, mohon urapan berkat dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan ini dengan lancar, penuh damai sejahtera, dan kuasa ilahi bekerjalah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mewartakan kebenaran firman-Mu untuk menjadi sarana pengujian diri di hati umat sekalian. Hadirlah dalam kebenaran firman sabda ini untuk betul-betul mendadar atau menguji hati kami. Yang salah segera dalam pertobatan, yang lemah beroleh kekuatan, yang gelap beroleh terang dan tuntunan melalui firman yang akan kami dengar. Kuasa lain, roh penggoda yang akan membelokkan dan menyesatkan kami dari firman-Mu. Kuasa tersebut kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini hadirlah Tuhan, Engkau bersabda, kami seluruh umat siap mendengarkan dan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya. Mari menerima pembacaan firman untuk direnungkan menjadi sarana pendadaran atau pengujian diri kita masing-masing. Dalam kesempatan ini, surat 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 10. Melalui bacaan surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai 10 menjadi sarana pengujian diri atau pendadaran batin kita secara pribadi lepas pribadi. Firman-Nya berkata demikian. Dan
inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah, saya ulangi, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saya ulang, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar, merenungkan, dan siap menjalani isi firman ini dalam kehidupan. Haleluya. Ayat 7 menjadi nats untuk kita pegang dan renungkan. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Shalom saudara-saudara semua yang ada di rumah. Syukur kepada Tuhan, kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Walau sesudah berjalan beberapa kali ibadah secara langsung, namun situasi terkini dalam waktu yang hari ke hari berubah, gereja ikut bertanggung jawab. Mendukung upaya pemerintah, upaya secara pribadi, agar masyarakat, jemaat, terjaga kondisi kesehatan, ikut memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ataupun turunannya. Dengan cara membatasi, mengurangi frekuensi berjumpanya orang dengan orang secara massal di satu tempat. Termasuk indikasi tersebut ada dalam rangkaian kegiatan-kegiatan pertemuan yang ada menjadi bagian dari kegiatan bergereja kita. Baik itu ibadah hari Minggu maupun pertemuan-pertemuan lain, demikian pula pendadaran. Persiapan perjamuan atau pengujian diri sebelum mengikuti perjamuan tidak bisa kita laksanakan secara pertemuan, tetapi secara tayangan online. Semoga menjadi kemakluman, tidak menambah rasa takut, putus asa, tapi dalam kesadaran. Mudah untuk menyesuaikan dan memaklumkan perubahan-perubahan yang harus kita ikuti bersama-sama demi kebaikan diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai di tengah situasi pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya, para muda-mudi yang ikut dalam pendadaran ini, firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 memberikan satu gambaran Allah adalah terang. Di sisi lain juga bagaimana umat memiliki Allah yang berwatak dasar, bersifat utama sebagai terang. Umat yang menyembah kepada Allah adalah terang. Kehidupannya juga harus selalu di dalam terang. Saudara dan saya menyembah kepada Allah yang adalah
terang. Terang kehidupan, terang kebenaran, terang kedamaian, terang menerangi perjalanan hidup umat manusia yang ada dalam kegelapan dosa. Allah kita hadir menjadi penerang dari kegelapan yang dikuasai, yang dihadirkan oleh dosa. Dikalahkan oleh nyala terang ilahi. Saudara dan saya menyembah kepada Allah yang adalah terang kehidupan. Maka melalui bacaan ini dan sekaligus menjadi pendadaran, kalau kita sudah beribadah, bukan sekedar hanya menjadi pengikut, tetapi menyembah kepada Allah yang adalah terang kehidupan, harus ada dampak yang muncul dan lahir hadir di tengah hidup para penyembahnya. Surat 1 Yohanes memberikan peringatan di mana mereka yang menyembah kepada Allah yang adalah terang, hidup orang itu harus selalu di dalam terang. Tidak lagi dikuasai kegelapan dalam hidupnya. Pendadaran pertama, sarana pengujian diri. Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, Tuhan dan Allah kita yang adalah terang kehidupan itu. Apakah saudara dan saya betul-betul menjalani kehidupan yang sudah bebas dari hal-hal yang bobotnya kegelapan? Kegelapan pribadi, pikirannya masih suka gelap. Kegelapan pribadi, hatinya tidak mencerminkan suasana terang. Masih diwarnai kegelapan. Padahal sudah menjadi penyembah, sudah beribadah kepada Yesus Kristus yang adalah Allah terang kehidupan. Pendadaran pertama, bertanya kepada diri masing-masing. Orang Jawa bilang, seprono seprene aku nderek Gusti Yesus, ngibadah marang asmane Gusti Yesus, kuwi apa ya aku wis madha rupa karo watak dasar, karo jiwa utamane sing tak sembah. Pondene sing tak sembah kuwi asipat padang. Yang saya sembah itu berwatak dasar terang. Apakah saya yang menyembah dia sudah betul-betul hidup bebas dari kegelapan? Pendadaran pertama, tidak perlu jawaban untuk didengar yang lain. Cukup menjadi permenungan jujur, permenungan penuh rendah hati, permenungan penuh pertobatan. Bila ternyata sebagai penyembah Allah Maha Terang, kita masih hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, pendadaran kedua, dinasihatkan di sana. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bagian kedua, pendadaran kedua, pribadi-pribadi umat yang hidupnya menyembah kepada Allah yang Maha Terang, yang adalah terang kehidupan saudara dan saya. Pendadaran yang pertama menjadi introspeksi kita, apakah kita sudah hidup betul di dalam terang? Sudah dikuasai oleh terang ilahi? Atau sebaliknya kehidupan kita masih di dalam kegelapan? Yang kedua, pendadaran yang kedua, kalau kita sudah menjadi penyembahnya Yesus, pengikut yang penuh setia kepada Yesus, harus melahirkan kehidupan damai yang mudah untuk membangun persekutuan. Judul renungan tadi belum saya sebut. Judul renungan pendadaran hari ini, pertobatan yang memulihkan persekutuan. Jadi pendadaran yang kedua, isi pendadaran hati saudara dan saya sudah menjadi penyembah Yesus, hidupnya sudah dibawa kepada terang, dosanya sudah beroleh pengampunan. Pendadaran kedua kita bertanya, menjadi pribadi yang mudah membangun persekutuan atau banyak menodai persekutuan? Muncul pertanyaan, persekutuan yang mana, Pak? Dua unsur. Persekutuan yang dipulihkan,
melalui karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus untuk orang berdosa, untuk manusia berdosa, termasuk saya dan saudara. Kalau kita sudah memperoleh karya keselamatan dari Yesus, saudara dan saya sudah dipulihkan persekutuannya. Ada 2 persekutuan. Yang pertama, persekutuan kita dengan Allah. Jadi pendadaran kedua tadi, tanda bahwa saudara betul-betul menghayati hidup menyembah Yesus, sang terang kehidupan, saudara menjadi mudah untuk selalu menjaga keutuhan persekutuan. Ada 2 yang saudara harus jaga dan saya jaga. Pertama, persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi penyembah Allah yang adalah sumber terang kehidupan, hubungan kita wis padang karo Gusti Allah. Tidak ada lagi rasa enggan bersekutu, entah itu dalam ibadah komunal bersama saudara seiman di hari Minggu, entah itu mandiri di kamar, di ruang tamu dengan online ibadahnya, entah itu ibadahnya harus datang ke gereja bertemu secara langsung. Rasa pulih bersekutu dengan Allah itu menjadi sesuatu yang dirindukan untuk selalu terwujud. Itu pendadaran kedua. Bertanya pada diri masing-masing, mengoreksi diri masing-masing, apakah setelah saya percaya Yesus, dosa saya sudah beroleh pengampunan? Saya punya persekutuan dengan Allah yang selalu pulih, selalu baru, selalu kurindukan. Punya waktu khusus untuk bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, sang terang hidupku itu. Atau kita selalu punya keengganan untuk bersekutu. Ya, dulu pergi ke gereja saja yang bisa terukur, terlihat oleh sesama di sekitar kita, mungkin ada benih-benih kurang setia datang. Sekarang tidak ada ukuran dan tidak ada yang melihat. Bagaimana dengan kualitas persekutuan saudara dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Pak, pergi ke gereja kan bukan urusan panjenengan, itu kan tanggung jawab saya secara pribadi. Pak, kula pun dewasa gede, mboten usah dielek-elekne. Silahkan, saudara mau menempatkan peringatan firman Tuhan, menjaga, memelihara persekutuan yang pulih, itu sebagai sesuatu yang mengganjal hati pikiran saudara atau sesuatu yang saudara terima anugerah. Oh, puji syukur. 3 bulan saya lewati perjalanan waktu ini, ada pendadaran yang mengingatkan saya supaya pulih dalam persekutuan saya dengan Tuhan. Yang kedua, masih di poin pendadaran kedua, persekutuan yang mana lagi yang harus pulih? Kalau kita sudah bertobat, kita sudah diperbaharui, sudah ditebus dosa kita, persekutuan yang pulih yang pertama, relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan kita dengan sesama. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ingkang nomor kalih, pendadaran ingkang kedah kula panjenengan raos-raosaken, niti presa ndangu dhateng diri kita piyambak-piyambak. Napa sesambetan kula kalian Gusti tansah harmonis pulih? Nomor kalih, napa sesambetan kula kalian sesami? Patunggilan kula kalian sesami, persekutuan saya dengan saudara seiman pulih. Pendadaran yang kedua, ketika kita hidup bersama dengan Allah yang adalah terang kehidupan, ada persekutuan yang pulih dalam diri kita. Persekutuan dengan Allah maupun persekutuan dengan sesama. Yang ketiga dan terakhir pendadaran kita adalah dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pendadaran yang ketiga, isi pendadaran kita yang ketiga adalah menyadari kehidupan yang penuh kesalahan, yang tidak sempurna, yang bobot pelanggarannya adalah dosa. Ketika kita punya kesadaran akan dosa, mengaku dan memohon ampun kepadanya,
Justru disitulah proses kita menuju pribadi yang disucikan, yang dikuduskan. Kudus bukan berarti terus bebas tanpa salah selamanya. Kudus berarti ketika ada kesalahan, sadar mengaku dan memohon pengampunan. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Pendadaran, isi yang ketiga dalam pendadaran kita. Sudahkah saya, sudahkah saudara menjadi pribadi yang mudah peka terhadap dosa dan segera menyelesaikan dalam pertobatan? Semoga dengan mengisi pendadaran melalui 3 perkara ini tadi, membuat pertobatan pulih dalam persekutuan hidup saudara dengan Tuhan, dengan sesama, maupun kehidupan saudara secara pribadi, betul-betul menjadi pribadi penyembah-penyembah Allah yang ada gambar ilahi nampak di dalam kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, beriman kepada Yesus, ada gambar terang ilahi yang nampak dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat menguji diri masing-masing, menjadi pribadi yang semakin menunjukkan gambar kemuliaan Allah, terang Allah, ada di dalam terang kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita hening sesaat merenungkan isi firman ini di hati sebagai sarana pengujian diri secara pribadi. Saat hening menguji diri masing-masing dimulai. Dilanjutkan dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus, terang kehidupan kami. Kami menyembah-Mu, menjadi abdi Tuhan. Sudah dibebaskan dari tuntutan hukum dosa, yaitu maut. Sudah dibersihkan dan dibasuh dengan darah-Mu yang mahal. Kami harus selalu menyadarkan hati, pikiran, hidup kami, bahwa diri kami sudah ditebus dari kuasa dosa. Maka kehidupan kami harus selalu kami jaga, menjadi kehidupan di dalam terang Tuhan. Jangan sampai kami masih hidup dikuasai, apalagi kembali kepada kegelapan. Di sisi yang lain Tuhan juga mengingatkan, kalau kami sudah ditebus, berarti kami sudah diperdamaikan. Sudah bertobat, berarti kami sudah dipulihkan. Pulih hubungan, pulih persekutuan kami dengan Tuhan, dan persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman. Menjadi pribadi yang mudah menjaga dan membangun persekutuan, bukan merusak dan menodai persekutuan. Dan di atas kesemuanya itu harus selalu ada hati yang peka terhadap dosa. Tolonglah kami dalam pendadaran ini mengisi pikiran hati kami dengan hal-hal yang sudah kami dengarkan tadi. Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni bila ada dosa kesalahan. Tuhan menyertai umat-Mu sampai pada hari perjamuan, menjaga kehidupannya selalu memancarkan terang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman ini. Amin. Mari selanjutnya kita bersama mempersiapkan hati sebelum pembacaan pertelaan pendadaran oleh majelis. Mari kita persiapkan dengan satu pujian Kidung Jemaat 170. Kidung Jemaat 170 dipujikan bait 1 dan bait ketiga sebagai persiapan untuk pengujian diri kita. Kepala yang berdarah.
Pertelaan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, akan diadakan sakramen perjamuan. Sebagai sarana untuk memelihara iman, pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban serta kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya, Majelis Gereja, menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Selanjutnya, izinkan saya Majelis Gereja menanyakan kesediaan saudara-saudara menerima undangan perjamuan kudus ini. Jika di antara saudara-saudara ada yang keberatan dan berhalangan mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk menemui majelis. Selanjutnya, bagi saudara yang akan mengikuti perjamuan, dipersilakan untuk berdiri. Pertanyaan, apakah saudara siap bersedia mengikut serta menerima sakramen perjamuan kudus? Bagaimana jawaban saudara? Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mendengar kesediaan saudara-saudara sekalian, serta menjaga kekudusan hidup saudara hingga hari perjamuan kudus nanti. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kiranya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan Saudara, menjaga komitmen kesediaan akan menjaga kekudusan hidup, kekudusan jiwa raga, sampai hari di mana saudara mengambil roti
dan anggur perjamuan. Oleh karena itu, disertai dengan doa, kita memohon pertolongan Tuhan menyempurnakan kesiapan batin kita masing-masing ini. Seterusnya Bapak Ibu, bila akan ada yang ingin menghaturkan rasa syukur dalam bentuk persembahan, dipersilahkan untuk dikumpulkan masing-masing dan dapat diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Untuk menghaturkan rasa syukur dan mengakhiri rangkaian pelayanan pendadaran ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 35, bait 1 dan bait yang keempat. Kidung Jemaat 35, bait 1 dan keempat, tercurah darah Tuhanku. Marilah kita bersama mengakhiri seluruh rangkaian pelayanan pendadaran saat ini dengan menaikkan doa penutup dan menghaturkan persembahan, serta nanti menerima pengutusan dan berkat. Kita tutup di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber terang kehidupan, yang sudah menebus dan mengampuni kami dari segala dosa kesalahan, membaharui persekutuan kami dengan Tuhan maupun dengan sesama. Teguhkanlah hati kami untuk selalu menjadi pribadi yang setia, agar terang Tuhan terpancar dalam jiwa raga kehidupan kami sekalian. Menjaga kehidupan tidak dikuasai kegelapan, menjaga kehidupan selalu dalam pertobatan dosa, serta memulihkan persekutuan dan menjaga keutuhannya. Itu akan menjadi sarana kami mengalami kehidupan rohani yang bercahaya, menerima hadirnya terang Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Berikan kepada kami kekudusan-Mu, berikan kepada kami pengampunan-Mu, berikan kepada kami terang cahaya kemuliaan-Mu, dan ajarlah kami senantiasa hidup taat kepada Tuhan, memulihkan persekutuan dengan Tuhan dan sesama tanpa ada kegelapan, konflik, kegelapan, perselisihan, ataupun permusuhan. Dan tuntunlah kami dari hari menguji diri saat ini, sampai hari kami menerima roti dan anggur perjamuan, menjaga hidup kudus, ingat akan Tuhan untuk menyatakan hormat dan sembah kami kepadamu. Dengan penuh rasa syukur kami haturkan persembahan yang sudah terkumpul,
disucikan dan diterima, diberkati untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Dan seluruh rangkaian pelayanan pendadaran pengujian diri malam ini berakhir dengan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dan kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, rangkaian pelayanan persiapan perjamuan kudus berupa pengujian diri atau pendadaran telah kami sajikan. Semoga dapat menjadi tuntunan pendadaran secara pribadi, bersama keluarga maupun secara mandiri di tengah saudara masing-masing. Selamat menyiapkan diri, sampai bertemu pada pelayanan perjamuan kudus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.